Halo penonton Cokro TV. Kalau Anda mengikuti konten-konten Cokro TV ya sejak dulu, itu Anda pasti akan melihat bahwa salah satu tema utama Cokro TV adalah soal perlawanan terhadap intoleransi, perlindungan terhadap dan pembelaan terhadap minoritas. Dan salah satu host yang konsisten menyuarakan itu adalah Bang Ade Armando. Nah, saya sekarang bersama orangnya nih. Bang Ade, selamat datang lagi ke Cokro TV. Terima kasih. Itu kan LAA ya, LAA. Logika Ade Armando itu kan di Cokro TV. Yang paling saya ingat itu kan skip aja. Kalau nggak suka, skip aja gitu. Bang Ade, ini kan tema di luar soal copras-capres ya. Ada satu isu yang menurut saya juga sangat penting untuk kita kawal terus. Yaitu soal perlindungan terhadap minoritas, anti intoleransi, kesetaraan sesama warga dan seterusnya. Nah, Bang Ade kan termasuk yang konsisten menyuarakan itu bahkan sekarang ya, ketika sudah tidak lagi di Cokro TV lah gitu ya. Nanti Bang Ade bisa jelaskan dan di PSI lah ya. Misalnya PSI kan salah satu DNA-nya kan anti intoleransi. Betul. Nah, saya pengen tahu sebenarnya kenapa sih Bang Ade begitu getol bicarakan soal anti intoleransi, soal minoritas. Apa yang Anda cari itu dengan isu semacam itu? Iya. Ini mungkin sesuatu yang dilahirkan melalui akumulasi dari berbagai hal ya di masa lalu, di masa kecil remaja saya. Misalnya saja saya adalah orang yang saya orang Minang ya. Tapi di lingkungan tapi di lingkungan keluarga saya itu banyak orang Minang yang merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang Jawa, ya. Dan itulah yang menyebabkan dulu pernah ada pemberontakan Sumatera Barat kan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara kan, PRRI kan. Jadi saya sudah dibesarkan dengan bukan ajaran, tapi percakapan-percakapan yang menganggap bahwa kaum mayoritas, tapi dalam hal ini mayoritasnya adalah orang-orang di Jawa, Pulau Jawa dan suku Jawa, itu sebetulnya memanfaatkan keunggulan jumlah mereka dengan cara yang tidak adil terhadap kaum minoritas yang lainnya. Jadi sudah ada tuh perasaan-perasaan bahwa ada perlakuan yang tidak pantas terhadap kaum minoritas, tapi pada saat itu saya adalah bagian dari minoritas. Dilihat dari perspektif itu. Yang tentu saja supaya jangan salah tangkap, belakangan sama sekali nggak ada di kepala saya ya perasaan semacam itu. Tapi kemudian saya juga dibesarkan dengan fakta-fakta tentang saya melihat betapa misalnya jadi bermula dari apa yang dikatakan oleh orang-orang di lingkungan saya itu, ya saya menjadi punya perhatian terhadap apa yang terjadi di berbagai daerah suku bangsa di negara ini. Dan saya merasa bahwa ada benarnya tuduhan bahwa terjadi ketidakadilan, ketidaksetaraan ketika saya melihat bahwa iya, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua gitu ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita mungkin di Maluku ya, di luar Jawa bahkan ya. Jadi dari kecil pun, dari remaja pun saya sudah mendengar tuh hal-hal yang mengatakan tentang lemahnya, buruknya sentralisme di Indonesia yang semua berpusat di Jawa. Jadi ada hal-hal semacam itu, satu ya. Kedua adalah bahwa saya suka baca ya, dari kecil saya suka baca. Dan memang orang tua saya, terutama ayah saya itu menyediakan buku-buku yang enlightening, yang mencerahkan. Buku-buku karya-karya sastra lama ya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Waktu itu banyak tuh buku-buku semacam itu dan orang tua kami mengumpulkan buku-buku semacam itu yang antara lain mengajarkan saya tentang arti penting dari kesetaraan, arti penting dari pluralisme. Ya misalnya kalau di buku-buku dari Amerika itu ya saya baca tentang perlakuan tidak adil, segregatif terhadap orang kulit hitam. Ya, yang salah satu yang paling saya ingat tuh adalah buku Uncle Tom's Cabin, Pondok Pak Tom ya, cerita tentang nasib orang-orang kulit hitam di Amerika di masa lalu. Dan juga saya menonton film barangkali yang tentang di televisi waktu itu juga suka ada film-film semacam itu bercerita tentang perlakuan tidak adil terhadap orang kulit hitam. Nah, jadi ada tuh memang ya. Ada semacam penumbuhan rasa ketidaksukaan terhadap ketidakadilan terhadap kaum minoritas. Nah, tapi kemudian
saya setelah membaca, setelah mendengar, saya mengalami sendiri, melihat langsung tentang bagaimana kaum minoritas diperlakukan dengan tidak adil, ya. Dan saya tidak terima. Ya, misalnya saja yang paling gampang adalah ketidakadilan terhadap ras Tionghoa, ya. Yeah. Saya kebetulan pernah tinggal di Malaysia, ya. Pada saat saya tinggal di Kuala Lumpur, pada saat terjadi kerusuhan rasial di sana. Jadi tahun 68 atau 69 gitu, itu saya nggak tahu istilah yang tepat apakah saling bunuh atau orang Tionghoanya diserang oleh atau ditekan oleh kelompok Melayu. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, saya tinggal di Bandung. Di Bandung terjadi lagi segera kerusuhan rasial itu. Itu tahun, saya lupa tahunnya, tapi masih ketika kecil, saya masih SD lah, ya. Itu juga terjadi, sehingga itu menimbulkan pertanyaan buat saya tentang kenapa terjadi, ya, kenapa ada masalah antara orang Melayu dengan orang Tionghoa, ya? Karena keluarga saya sama sekali tidak mengajarkan hal-hal negatif terhadap Tionghoa. Bahkan ya kita punya kenalan orang, jadi kerabat atau bukan kerabat, ya kenalan ayah atau ibu saya adalah orang Tionghoa yang sangat baik, ya. Jadi buat saya fakta bahwa ternyata ada kebencian yang luar biasa terhadap kaum Tionghoa di Bandung waktu itu dan di Malaysia sebelumnya, itu membuka mata saya tentang betapa masyarakat bisa bersikap sangat tidak adil terhadap sesama saudaranya. Jadi bahkan ketika itu saya sudah mulai merasakan bahwa orang Tionghoa ini orang Cina kan, ya. Itu kan adalah orang Indonesia gitu. Yeah. Kenapa mereka misalnya, dan kebetulan gini, saya itu secara fisik di masa kecil saya itu mirip Cina. Ya. Jadi mungkin sekarang tuh masih ya, masih ada. Tapi dulu tuh memang kalau saya lihat fotonya memang gampang membuat orang menyangka bos itu Cina. Kokoh adik. Ya, itu. Jadi itu terjadi. Apa yang Anda katakan? Saya diteriakin Encek gitu, ya. Itu artinya Encek itu Cina kan. Okay. Terus kayak tadi koh gitu segala macam, tapi dengan nada mengejek atau nada merendahkan. Tapi kebetulan karena saya sekolah ini sekolah negeri kan, ya, di sana dan teman-teman saya adalah anak-anak biasa, orang Sunda, orang Jawa dan biasa. Jadi itu tidak pernah menjadi terlalu bermasalah. Tapi saya sudah bisa merasakan betapa tidak menyenangkannya menjadi orang Tionghoa. Ya bayangkan, hanya karena Anda kelihatan sipit, Anda tuh langsung dihina oleh orang lain kan. Jadi ada banyak hal semacam itu. Juga ada misalnya ketika sudah semakin dewasa, melihat bagaimana orang Ahmadiyah misalnya, ya, mendapat perlakuan yang juga tidak adil di beberapa tempat. Dan ada banyak sekali kasus-kasus juga di negara ini. Ya, ada Syiah dengan Sunni, ya, tadi Ahmadiyah, dan juga bahkan ya belakangan terhadap LGBT dan segala macam. Nah itu kalau misalnya kita langsung lari ke konteks sekarang, ya. Sebagaimana tercermin dari konten-konten Bang Ade di Cokro TV, kan kita mereview lah gitu kan. Ada beberapa isu lah yang selalu muncul dan saya kira menarik untuk kita bahas karena temanya memang penting gitu, ya. Pertama soal intoleransi dari negara terhadap kaum minoritas gitu, ya. Misalnya soal rumah ibadah, ya, pendirian rumah ibadah atau apa. Enggak hanya dari negara tapi intoleransi terhadap kaum minoritas. Terus kedua soal pernikahan beda agama. Ini kan kemarin tahun lalu kan muncul surat edaran MA itu kan, SEMA ya, yang membatalkan atau menganulir pencatatan nikah beda agama yang sudah disahkan oleh sejumlah pengadilan negeri, ya. Itu kan sebuah kabar buruk lah buat kehidupan beragama. Terus soal jilbab, ya, pewajiban jilbab oleh sekolah negeri terutama, ya. Terus juga soal penindasan terhadap atau represi terhadap kaum minoritas khususnya Kristen, terutama Kristen. Karena ada misalnya saya lihat kontennya Bang Ade itu kalau di Google di konten-konten di Cokro TV, ya, itu judul-judulnya itu misalnya gini, menindas Kristen adalah tindakan menentang Allah dan Nabi Muhammad, gitu. Jadi itu contoh, ya, contoh, dan banyak itu beberapa konten Bang Ade itu. Jadi
bagaimana Bang Ade melihat atau mereview lah Ya. tema-tema yang Anda geluti di Cokro TV itu secara umum sekarang gitu. Ya, mungkin saya kaitkan dulu dengan bagaimana perspektif atau cara pandang saya mengenai isu minoritas ini turut dibentuk oleh pemahaman keagamaan saya. Ya, jadi begitu saya menjadi semakin dewasa, saya makin belajar Islam ya, dan terutama Islam yang memang mungkin Anda akan sebut sebagai Islam pluralis ya. Atau yang kasarnya disebut sebagai Islam liberal ya. Artinya pemikiran-pemikiran yang datang dari orang seperti Cak Nur, orang seperti Quraisy Shihab. Islam kalau mau netral Islam progresif. Oh gitu, itu paling netral. Netral. Islam progresif. Karena kan istilah progresif itu semua orang setuju. Oh kan kemajuan gitu kan. Nah, poin saya adalah benar saya belajar dan saya berusaha memahami apa kata agama saya, yang artinya adalah apa kata Tuhan saya mengenai isu ini. Dan disitulah saya belajar secara cukup dalam lah ya. Walaupun saya tidak pernah belajar di madrasah atau di universitas Islam negeri atau apapun, tapi saya belajar bahwa di dalam Islam yang adalah agama saya itu sebetulnya bentuk penindasan terhadap mereka yang berbeda dari umat Islam ya adalah sebuah tindakan yang dikecam, disalahkan ya, bahkan dihardik gitu loh oleh Tuhan ya, oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika saya belajar itu dan ternyata tidak ada perdebatan sedikit pun, artinya bukan sesuatu yang debatable, tidak ada satu mazhab yang menganggap menindas minoritas itu boleh. Yang satu bilang nggak boleh gitu ya. Nggak ada yang begitu. Semua bilang memang nggak boleh. Walaupun caranya mungkin berbeda-beda ya. Ketika itulah karena saya pada dasarnya, saya selalu menyebut diri saya religius. Saya menganggap Tuhan akan marah nih. Kalau saya menindas orang yang berbeda dari saya. Kalau saya menindas kaum minoritas. Atau kalau saya membiarkan ada saudara-saudara saya menindas kaum minoritas. Nah, karena adanya cara pandang semacam itu saya rasa, saya kemudian menjadi orang yang punya perhatian besar terhadap kaum minoritas. Di luar yang tadi saya sebutkan di awal ya, pengalaman hidup saya, apa yang saya baca dan seterusnya. Sekarang ada tambahan kewajiban yang datangnya dari ajaran agama ya. Ya sebagai contoh saya soal agama Kristen misalnya ya. Ya orang kan sering menutupi kenyataan bahwa di masa Nabi Muhammad itu sedang membangun kekuatannya, dia kan mengalami serangan persekusi dari kelompok-kelompok kafir, kelompok-kelompok Quraisy ya waktu itu. Dan salah satu yang menyelamatkan umat Islam ketika itu adalah, saya lupa namanya, tapi ada seorang raja Kristen dari Ethiopia, dari Habsyi ya, di mana Nabi Muhammad justru mengirimkan anak buahnya lah ya, murid umatnya lah ya, ke sana dan diselamatkan oleh si Raja Habsyi yang adalah beragama Kristen tersebut ya. Nah, jadi hal semacam itu semakin membuka mata saya tentang betapa pentingnya bagi umat Islam itu membangun hubungan baik dengan. Dan ada juga itu Bang, yang juga sangat penting ya, tapi jarang dikenal ya di kalangan publik umat Islam, itu soal Nabi membolehkan misa, apa itu? Delegasi misa orang Kristen di masjid. Misa ya, ibadah. Jadi orang Kristen dari luar datang kemudian berdebat dengan Nabi dan sahabatnya, berdebat teologi, soal isu-isu ketuhanan. Terus udah waktunya misa, waktunya ibadah, mereka mau ibadah terus dia di sini aja. Para sahabat nggak boleh sebenarnya. Kan ini masjid gitu. Oleh Nabi malah justru dibolehkan. Betul. Jadi ini kan contoh-contoh yang sayangnya cerita-cerita indah semacam itu justru tidak banyak, jarang diberi tempat lah ya ketika kita bicara tentang hubungan Islam dan Kristen. Dan kemudian kebetulan ketika saya belajar ini, saya dapat interpretasi yang atau tafsiran yang progresif tadi tentang ayat-ayat yang bicara hubungan antara Islam dan Kristen. Itu saya ingat sekali, walaupun kalau Anda tanya sekarang ayatnya ayat berapa,
Itu saya lupa ya. Tapi ada sekali ayat yang mengatakan bahwa ya pada dasarnya kita harus membangun hubungan yang baik dengan umat Islam, membangun hubungan yang baik dengan umat Kristen. Atau saya lupa kalimat-kalimatnya, tapi kalimat-kalimat yang menyanjung, menunjukkan bahwa umat Kristen itu adalah umat yang perlu diberi penghargaan lah kira-kira gitu ya, harus dihormati lah. Kira-kira respect lah. Kita harus respect lah terhadap keyakinan agama lain gitu. Betul. Bahkan kalau nggak salah Nasrani disebut secara khusus, ya kalau nggak salah. Nah jadi saya besar dengan tiba pada pada cara pandang yang bersikap jahat terhadap minoritas, bersikap tidak adil terhadap minoritas, itu adalah bertentangan dengan ajaran agama yang saya yakini, yaitu Islam. Dan kebetulan saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Disitulah saya belajar tentang misalnya multikulturalisme, arti penting pluralisme, bagaimana masyarakat harus dibangun dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok itu. Dan Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa istimewa dalam kaitannya dengan multikulturalisme, ya. Barangkali kalau kita bicara tentang banyak negara, ya, banyak negara di dunia ini pada dasarnya jauh lebih sempit, ya, keberagaman kulturalnya, keberagaman etnik, ras dan seterusnya, ya. Ya kita lihatlah kebanyakan negara di Eropa misalnya atau bahkan di Asia, ya itu satu nation sebetulnya, sejak awal sudah satu nation kan. Ya name it Filipina, ya. Tentu ada yang di utara, ada yang di selatan, ada perbedaan di sana sini. Eropa juga begitu ya. Tapi kan yang bisa kita gunakan sebagai reference, sebagai contoh lain adalah Amerika Serikat. Itu kan multikulturalisme sekali kan, sangat banyak kulturnya di sana. Tapi paling tidak kita bisa bicara bahwa ya itu kan sebetulnya adalah sebuah negara yang semula itu diisi oleh Indian. Nah, terus datanglah para imigran. Imigran itu membunuhi para Indian, ya. Tapi kemudian si orang-orang yang datang dari terutama negara-negara Eropa itu, karena mereka memang sedang mencari sebuah tempat baru yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih indah, mereka bekerja sama untuk membangun sebuah negara baru kan, sejak awal, from the very start. Indonesia kan nggak begitu, ya. Indonesia baru ada, saya minta maaf kalau saya salah ya, tapi kan kira-kira di abad 20. Sebelum abad 20 adanya ya ada Sumatera, ada Jawa, ada sebelumnya ada Majapahit, ada Demak dan seterusnya, ya. Jadi bayangkan pada abad 20 itu orang-orang yang datang dari Jawa, dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Betawi, dari Sulawesi, Indonesia Timur, bagian timur ya. Itu kan jangan bayangkan ini adalah sebuah daerah, Indonesia ketika itu adalah sebuah daerah yang antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu mudah berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi yang ada. Ini enggak, ini adalah ada orang yang terpisah-pisah tapi punya perasaan yang sama bahwa kita sama-sama dijajah nih oleh Belanda. Jadi kita punya kesamaan dalam hal kita sama-sama dijajah. Dan karena itulah kita harus bersatu melawan para penjajah ini. Jadilah Indonesia, ini cerita cepat saja ya. Jadilah Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kan. Satu tanah air. Semua, nggak ada satu agama, banyak ya. Bangsanya banyak, bangsanya satu, etniknya banyak, rasnya banyak, agamanya banyak. Itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa menurut saya buat bangsa ini, ya. Sebuah warisan maksud saya. Yang dimulai barangkali di awal abad 20, kemudian ada Sumpah Pemuda, dan kemudian kita tiba pada hari kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tapi orang harus ingat bahwa sebetulnya pada era itu sempat terjadi upaya untuk menjadikan ini sebuah negara yang lebih eksklusif pada satu agama tertentu kan. Ini saya bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Ketika itu sempat ada sejumlah teman yang artinya si founding fathers kita lah ya, teman sombong. Temannya founding fathers. Temannya Soekarno, temannya Hatta yang menganggap itu harus ada kalimat yang secara jelas mengatakan bahwa ini emang negara multikultural, tapi buat orang Islam harus itu ada kewajiban untuk menegakkan syariat. Oh iya, 7 kata Piagam Charter ya. Jakarta Charter. Ya.
Sila pertama. Sila pertama kan. Ya. Itu untungnya kan ditolak. Ya. Yang saya pasti tahu, yang saya ingat adalah tokoh yang paling menentukan itu adalah Bung Hatta. Yang mengatakan kalau ini dilanjutkan dengan Jakarta Charter ini, maka kita nggak akan jadi ini sebuah negara, negara bangsa Indonesia ini nggak jadi ini. Dan diterima. Dan bahkan orang yang mengajukan itu tidak berpikir terlalu panjang untuk mengatakan iya kami menerima. Tentu saja sesudah itu pun masih sempat ada upaya untuk mendorong lahirnya negara Islam kan. Tapi kan nggak, saya ingin katakan tadi yang Anda bilang di awal. Saya ingin mengutip orang yang Benedict Anderson yang bilang bahwa Indonesia itu adalah sebuah imagine community. Bangsa itu adalah sebuah imagine community. Kita tuh pada dasarnya saya dengan Anda tidak punya hubungan darah sedikit pun. Tapi kemudian saya bersepakat, Anda tuh bagian dari bangsa Indonesia, saya bagian dari bangsa Indonesia. Marilah kita menjadi sebuah bangsa, ya. Dan ini kita pelihara terus. Nah, jadi ada narasi-narasi itu di kepala saya, ya, yang membuat saya merasa bahwa kita harus memperjuangkan yang namanya kesatuan bangsa Indonesia ini, ya. Dan kalau kita bicara tentang mayoritas minoritas, sebetulnya kan begini, kalau kita mau adil, yang tadi saya bilang di awal, yang mayoritas di Indonesia ini adalah Jawa, misalnya, real, ya. Saya nggak tahu Anda, saya rasa Anda Jawa kan? Jawa, ya. Anda adalah mayoritas, saya adalah minoritas. Orang Minang tuh cuma berapa persen kan? Orang Papua cuma berapa persen? Orang Maluku cuma berapa persen? Tapi kami semua tidak ingin Anda memandang kami lebih rendah. Marilah kita menjadi orang setara kan? Nah, jadi saya tidak bisa terima tuh kalau sampai ada keinginan atau gerakan ke arah memarginalkan atau merendahkan, mendegradasikan orang yang disebut sebagai minoritas. Dan ini juga untuk dalam konteks yang sekarang yang lebih krusial kan minoritas terkait dengan agama. Ya. Kalau etnis kan udah agak terlalu nggak terlalu jadi isu. Biasanya kan agama kan, misalnya non Muslim nggak boleh jadi pemimpin gitu. Ya tadi Anda bilang soal gereja kan. Ya gitu. Itu salah satu bentuk diskriminasi yang paling real. Orang tidak diizinkan untuk membangun rumah ibadahnya yang adalah tempat bagi orang itu untuk beribadah. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk pesta-pesta. Bukan untuk minum-minum. Tapi untuk beribadah. Dia perlu rumah ibadah itu sebagaimana saya umat Islam perlu yang namanya masjid. Perlu yang namanya musola. Ya. Jadi saya bisa membayangkan tuh. Saya ini adalah orang Muslim yang pernah sekolah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saja, ya, itu ada penghormatan terhadap hak orang Islam untuk sholat 5 waktu di kampus saya, ya, Florida State University. Jadi dikasih ruangan khusus, silahkan kalau Anda mau sholat di sini, ya. Tentu saya buat saya itu nggak terlalu penting sebenarnya karena saya bisa sholat dimanapun, ya. Tapi buat teman-teman yang lain itu bisa sangat membantu. Nah, kalau saya sampai dilarang, saya tahu akan betapa sakitnya hati saya. Kalau sampai ada orang yang melarang saya beribadah. Atau kalau saya sampai dilarang untuk membangun musola di kampus saya. Dan itu real terjadi. Saya adalah orang yang membangun musola di kampus saya di FISIP ketika FISIP masih di Rawamangun. Belum pindah ke Depok. Jadi I can feel it gitu loh. Saya bisa merasakan betapa sakitnya kalau seorang umat beragama yang religius tidak bisa beribadah. Jadi kita sebagai bangsa harus adil. Setiap orang, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, mau Syiah, mau Sunni, mau Yahudi bahkan harus bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah sekarang bayangkan, kalau sampai di sebuah daerah yang tadi Anda sebutkan, terjadi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Ya, pertama, secara undang-undang itu salah, secara agama itu juga salah. Padahal orang itu bicara atau menolak pembangunan rumah ibadah orang Kristen atas dasar agama. Secara undang-undang dasar itu against constitution. Undang-undang dasar kita sudah menjamin hak bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu clear.
Ya. Kedua adalah ya memang di dalam agama manapun, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Hindu kek, mau Buddha kek, tidak boleh tidak ada aturan yang mengatakan orang lain tidak boleh beribadah, orang lain tidak boleh punya rumah ibadah. Ya. Harus dilindungi hak orang lain untuk beribadah. Jadi itu yang saya katakan ketika itu mulai sering terjadi pada tahun 2000-an, karena pelarangan rumah ibadah itu yang saya tahu, yang saya dengar, itu mulai muncul di era-era kebebasan. Ya. Karena itulah saya katakan, jadi kalau itu terjadi jelas itu harus dilawan. Ya. Dan dilawan karena itu bertentangan dengan dua hal tadi. Dengan agama saya, dengan konstitusi saya. Ya. Saya itu nggak paham bagaimana mungkin ya di Indonesia ini ada pemuka-pemuka daerah, wali kota, gubernur, bupati yang membiarkan itu terjadi. Ya, buat saya it doesn't make sense. Harus ada yang lawan. Nah, saya dibesarkan sejak kecil untuk melawan kalau ada sesuatu yang salah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yeah. Anda tadi menyebut lagi juga tentang jilbab. Yeah. Sama kan? Yeah. Ya. Kita adil lah. Kita harus bicara. Saya bukan ahli agama, tapi saya tahu persis bahwa ada beragam penafsiran tentang kewajiban menggunakan jilbab. Yeah. Ya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak. Ini orang Islam saja nih. Iya. Ya. Yang tidak mengatakan yang penting pakaian terhormat. Terhormat, sopan. Ya. Saya termasuk yang itu. Ya. Tapi saya juga tidak memaksakan pendapat saya. Istri saya berjilbab, anak putri saya tidak berjilbab. Ya. Tapi buat saya it's okay. Karena saya tahu di dalam Islam ada beragam tafsiran mengenai itu. Saya tahu sih ada orang-orang yang percaya betul harus berjilbab. Dan saya hormati itu juga. Ya. Tapi jangan paksakan itu kepada orang lain. Jadi kata kuncinya ini soal paksaan sebenarnya. Ya. Soal paksaan oleh negara di lembaga-lembaga yang misalnya sekolah negeri atau apa. Ini kan saya bayangkan Bang Ade juga pasti akan menentang pelarangan terhadap jilbab gitu. Persis. Yang dulu zaman Orde Baru kan isunya soal pelarangan. Betul. Itu kan juga paksaan. Yang ini kewajiban, itu paksaan juga. Betul, gitu ya. Betul. Jadi poinnya soal itu pemaksaan. Karena ya Anda kan menyebutnya. Saya di zaman Orde Baru, ketika itu saya menjadi jurnalis di Republika. Saya rajin menuliskan tulisan-tulisan coverage pelaporan tentang pelarangan jilbab di berbagai daerah. Dan itu saya tulis dengan nada marah gitu. Nada protes, kritis ya. Jadi buat saya menghormati orang yang percaya bahwa perempuan Muslim harus berjilbab. I respect that. Ya. Tapi jangan paksakan itu pada orang lain yang tidak percaya bahwa itu wajib digunakan. Apalagi dipaksakannya kepada orang yang orang yang beragama lain. Ya, betul, betul. Itu udah double tuh pemaksaannya. Buat saya itu tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Kembali ke tadi, saya juga nggak ngerti bagaimana mungkin ada para pimpinan, mau pejabat pemerintah, mau anggota DPR, segala macam yang menganggap bahwa ya itu adalah sebuah hal yang tidak perlu diperdebatkan, artinya diizinkan lah, pemaksaan itu diizinkan. Buat saya diskriminasi semacam itu tidak bisa diterima. Kita harus memperjuangkan justru toleransi. Yang Anda bilang tadi kan. Saya makanya masuknya ke PSI. PSI itu percaya pada pluralisme. Nah, di sini Bang, saya pengen lebih spesifik, lebih ini lagi, menukik ini. Soal Bang Ade sekarang kan caleg PSI ya. Dan sebagaimana sering dikatakan salah satu visi atau bukan visi sih, DNA PSI agenda utamanya adalah anti intoleransi. Nah, ini saya mau bicara soal what is to be done ini Bang. Sebagai pertanyaan terakhir ya, kan kalau intoleransi itu kan bisa datang dari kalangan masyarakat ya, misalnya tadi gerakan orang menolak gereja gitu kan, melalui spanduk atau apa gitu, yang itu mungkin cara penyelesaiannya ya pendidikan, dakwah lah gitu ya, dakwah tentang Islam yang ramah lah gitu. Tapi juga kan ada juga yang pangkal mulanya itu dari aturan. Dari undang-undang, dari pemerintah lah gitu. Misalnya saya menyebut dua hal lah ini. Tadi yang saya sebut SEMA, surat edaran MA tentang pernikahan beda agama itu. Misalnya itu. Itu kan
Bang Ade pernah bilang bahwa negara nggak boleh berpatokan pada satu tafsir tertentu tentang tafsir tertentu agama gitu. Jadi SEMA ini kan malah justru kemunduran nih soal pernikahan beda agama. Yang kedua soal izin pendirian ibadah yang ada aturan-aturan yang Bang Ade pernah cerita bahwa ini justru kadang-kadang bukan memfasilitasi, tapi malah menghambat gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dan apa yang perlu dilakukan itu dari terutama yang kedua, Bang, soal aturan, soal ibadah. Yang kaitannya dari pemerintah gitu loh. Ya, itu contoh yang bagus ya, yang Anda sebut ini contoh yang bagus. Karena begini, soal pembangunan rumah ibadah di Indonesia itu diselesaikannya di sebuah keputusan bersama 2 atau 3 menteri, ya. Dan saya duga memang itu dibuat dalam rangka menjawab, mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan orang tentang apa persyaratan yang harus dipenuhi atau perlukah ada persyaratan yang harus dipenuhi agar rumah ibadah boleh diizinkan, ya. Ini adalah pertanyaan yang dulu tidak pernah jadi masalah di zaman Orde Baru. Oke. Kita tidak pernah mendengar tuh isu-isu mengenai pembangunan rumah ibadah di zaman Orde Baru karena aturannya sudah sangat jelas. Atau simpel aja. Ya kalau Anda mau bangun rumah ibadah, Anda ngomong sama pemerintah, pemerintah tinggal memikirkan layak tidak di daerah itu dibangun rumah ibadah, ya. Nah, ini kemudian masuk ke era reformasi di mana ada tuh semangat jangan semua hal diatur dong, gitu ya. Jangan semua hal diserahkan kepada negara. Kita bikin peraturan yang lebih membumi atau komunal gitu. Lebih komunal sifatnya. Keluarlah misalnya klausul-klausul tentang kalau Anda membangun rumah ibadah harus ada persetujuan dari 60 minimal ya orang di daerah tersebut yang bukan beragama yang terkait dengan rumah ibadah tersebut. Artinya kalau bangun gereja yang harus ada 60 tanda tangan dari si orang-orang muslimnya ya. Yang menurut saya buat apa juga itu dilakukan ya. Kalau pemerintahnya itu punya cukup power, punya cukup otoritas, ya kalau mau dibangun taruhlah dia khawatir akan ada penolakan, dia akan datang ke daerah tersebut dan si wali kotanya, si lurahnya itu menyampaikan kepada publik bahwa kita akan memberikan kesempatan buat umat Kristen, buat umat Islam, buat umat Hindu untuk membangun rumah ibadah ya. Kan sebetulnya jauh lebih simpel seperti itu. Tapi dengan sebuah syarat memang harus ada asumsi bahwa umat beragama itu cukup terbuka untuk menerima kehadiran rumah ibadah agama lain. Ya. Nah, yang terjadi adalah sekarang bukan gara-gara, mungkin itu kata yang tidak tepat ya. Tapi dibuat ada aturan semacam itu dan kemudian orang berusaha mencari hal-hal di dalam peraturan-peraturan itu yang bisa dijadikan alasan untuk melarang, untuk menolak pembangunan rumah ibadah. Sehingga beberapa kali terjadi, udah dapat 60, udah dapat 90 tanda tangan, udah dapat bahkan dapat IMB. Tapi kemudian ada ketua RT-nya menolak. Dan ketua RT ini kebetulan adalah tokoh yang cukup terkenal di daerah tersebut, dikagumi, dihormati. Nggak jadi tuh si gerejanya. Jadi, dan ini banyak terjadi kan di berbagai tempat, bahkan saya duga juga terjadi di daerah yang mayoritasnya Kristen. Mungkin ada juga tuh daerah-daerah yang menolak pembangunan masjid. Mungkin ya, saya tidak menuduh. Karena itu menurut saya jawabannya harus di dua hal. Pertama adalah memang negara harus mengajarkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk bisa menerima perbedaan secara hati yang terbuka dengan lapang dada. Harus ada pencerahan terus-menerus dilakukan oleh negara terhadap para warga negara di Indonesia untuk jangan lihat umat beragama lain sebagai musuh, bukan sebagai they, ya. It's us. Ini kita satu bangsa. Cuman mereka Kristen, kita Islam, atau mereka Islam, kita Kristen, dan seterusnya. Nah,
Kalau itu yang paling ideal. Ya, ya. Pencerahan terus menerus. Sehingga ujungnya bahkan SKB itu udah nggak perlu. Ketika orang sudah cukup tercerahkan untuk selalu bisa menerima kalau ada umat agama lain membangun rumah ibadah. Tapi di sisi lain, itu kan cerita panjang tuh. Pendidikan, pencerahan, mindset. Ya. Cara yang lain adalah kita bikin aturan. Tapi levelnya bukan lagi level peraturan pemerintah atau surat keputusan bersama 2 menteri. Itu setiap saat memang bisa dilibas sama orang. Kita harus bikin, menurut saya, cara terpentingnya, dan itulah yang menyebabkan saya berpikir untuk masuk ke DPR, harus dilahirkan berbagai undang-undang. Antara lain undang-undang yang menetapkan secara tegas dan jelas tentang pembangunan rumah ibadah, yang di dalamnya memuat kandungan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Dan kalau undang-undang itu sudah ada, tidak berarti tidak akan terjadi penolakan ya. Saya duga pasti aja ada yang menolak. Pasti aja akan ada yang protes. Tapi kalau itu sampai sudah keluar, paling tidak semua orang di negara ini bisa merefer ke undang-undang tersebut ketika dia punya masalah dengan pembangunan rumah ibadah. Kalau enggak, ini akan menjadi apa istilah tepatnya? Kayak bom waktu ya. Setiap saat ini terus seperti terpendam dan meledak suatu saat. Enggak ada penyelesaian yang kalau istilahnya itu solutif. itu kata yang aneh sebenarnya kan. Dalam bahasa Inggris enggak ada loh, solutif itu. Harus ada penyelesaian yang solutif. Harus ada solusinya. Yang levelnya tuh undang-undang, dan itu memang ranahnya parlemen itu ya berarti. Persis ya. Kalau yang itu Bang, kalau yang misalnya kayak SEMA gitu gimana? Surat edaran sama, MA. Ya, sama. Iya, itu kan soal yang mengecewakan yang sekali. Bang Ade bilang negara jangan berpatokan pada satu tafsir tertentu agama gitu. Misalnya nikah beda agama itu kan bahkan di kalangan Islam pun kan ada banyak tafsir juga kan. Persis. Ini kok diberlakukan seakan-akan berlaku untuk semua lah. Terus gimana dengan orang-orang yang misalnya agama Kristen dengan agama Buddha gitu misalnya. Ini merepotkan Katolik banget ya. Ini kemunduran ya, Bang. Kalau buat saya kemunduran ya. Dan kita harusnya one step ahead lah ya. Kita bergerak perlahan-lahan satu Padahal kan Pengadilan Negeri Surabaya, terus Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Itu kan membolehkan ya pencatatan sipil pernikahan beda agama ya. Itu adalah mungkin ada lebih dari 2 daerah, tapi itu 2 daerah yang Anda sebut itu yang pengadilan negeri sipilnya itu mengizinkan. Ya. Tapi kemudian ya adalah, saya lupa anggota DPR atau DPP ya, itu yang menghubungi MA kan, dan MA-nya memutuskan. Nah, itu gimana? Seberapa jauh parlemen bisa? Oh bisa dong, itu kan SEMA, kan surat edaran. Ya. Tapi karena nggak ada hukum yang lebih tingginya, ya terpaksa akhirnya para hakim di seluruh Indonesia tunduk sama SEMA itu, ya kan? Akibatnya menurut saya, ya memang harus ada juga aturan yang sampai di level undang-undang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini yang dikatakan negara menjamin kebebasan beragama itu antara lain dalam hal pernikahan. Kan begini, Bung Sahal, kalau Anda mengatakan bahwa menikah beda agama itu adalah sebuah tindakan yang berdosa, yang haram gitu ya, ya biarkanlah orang yang melakukan itu bertanggung jawab terhadap Tuhannya kan. Karena sama sekali tidak akan ada yang dirugikan dari pernikahan beda agama tersebut. Ya, saya mungkin tidak terlalu penting apakah saya sendiri, maksud saya begini, saya tidak ingin misalnya orang salah menyangka bahwa kalau anaknya Bang Ade sendiri bagaimana? Kan gitu, selalu gitu. Saya mau bilang kalau saya minta maaf, saya akan mengatakan bahwa itu adalah hak anak saya. Ya, saya cuma bisa mengatakan apakah saya setuju atau tidak setuju dengan itu sering banget tuh di medsos tuh. Jadi misalnya kita membahas soal hak LGBT gitu misalnya kan, hak mereka untuk eksis lah ya. Terus saya doakan semoga keturunanmu nanti ada yang LGBT gitu. Loh, ini kok larinya jauh banget. Iya, dan Anda akan menjawab, ya nggak apa-apa juga. Iya, jadi poin saya adalah
lagi-lagi ini bukan persoalan kita setuju atau tidak setuju dengan doktrin tersebut ya. Saya mungkin setuju, saya mungkin tidak setuju ya. Tapi di negara ini itu adalah sesuatu yang harusnya dijamin oleh negara ya. Misalnya saja paling gampang begini. Kalau begitu dia tidak bisa menikah nih, ada sebuah pasangan Kristen Islam atau Hindu Buddha tuh. Karena nggak boleh oleh negara untuk menikah, akhirnya dia hidup bersama, misalnya begitu. Bukankah itu menjadi lebih problematik lagi dilihat dari kacamata agama? Atau kalau misalnya dia termasuk orang yang orang yang kaya lah atau apa, dia keluar negeri kan? Ke Singapura, balik lagi udah menikah. Itu kan akal-akalan yang sebetulnya sama sekali tidak pantas dilakukan. Betul. Apalagi tadi Anda katakan, di dalam Islam sendiri tidak ada tafsiran tunggal tentang boleh tidaknya pernikahan beda agama. Oke. Bahkan sebenarnya di tahun-tahun lalu MUI pernah mengizinkan pernikahan beda agama. Ya, saya lupa persis tahunnya ya, tapi pernah ada. Poin saya adalah ini bukan sesuatu yang tafsirannya tunggal. Tafsirannya itu sangat beragam. Dan karena itu seharusnya dibuka kemungkinan bagi beragam pihak untuk menafsirkannya dengan caranya masing-masing. Karena tidak bisa dikatakan bahwa kalau Anda menerima pernikahan beda agama, Anda dengan sendirinya adalah orang yang tidak lagi Islami, tidak lagi Islam. Ya, betul. Tafsiran Anda buruk dan seterusnya. Enggak. Kedua, dan lepas dari semua itu bukan ranah negara, gitu ya? Bukan ranah negara. Ya, negara perlulah ya menjamin agar semua pihak itu, misalnya begini, kenapa negara harus mencatat pernikahan setiap pasangan di Indonesia ini? Supaya hak-hak dan kewajiban yang menyertai pernikahan tersebut itu bisa dilindungi kan? Bisa dijalankan. Betul. Kalau enggak orang hidup bersama begitu saja. Ya. Jadi perlu ada negara campur tangan. Tapi jangan campur tangan dalam hal dengan siapa Anda harus menikah, ya, agamanya seperti apa dan seterusnya. Enggak, maksud saya tadi itu jangan campur tangan dalam arti berpatokan pada satu tafsir tertentu. Betul. Tafsir agama tertentu. Itu yang pandangan Bang Ade itu sebenarnya kan yang saya setuju itu. Jadi jangan mengandalkan tafsir satu agama tertentu atau bahkan satu tafsir dari rangkaian tafsir yang ada di agama tersebut. Betul. Ya. Jadi tolong jangan diartikan bahwa saya itu memperjuangkan pernikahan beda agama. Bukan begitu cara bacanya. Ini cuma soal jangan ditwist dong ya. Ini cuma hak setiap orang untuk mengambil pilihan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama atau sama agamanya. Nah, saya tegaskan lagi nih Bang, yang terakhir. Nah, jadi wilayah ini kan ranah yudikatif nih Bang. Iya, yudikatif kan, soal SEMA, soal pengadilan segala itu. Itu misalnya sudah muncul SEMA seperti ini, itu parlemen bisa bertindak ya untuk melakukan. Parlemen kalau bikin undang-undang, ya hakim kan tunduk pada undang-undang yang ada dong. Dia kan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kalau dalam undang-undang sudah dikatakan bahwa itu diizinkan, si hakim tidak bisa menafsirkannya dengan caranya sendiri. Oke, kalau gitu gini deh, ini yang terakhir. Saya berharap nanti Bang Ade lolos di parlemen, yang artinya berarti PSI lolos ya. Dan tolong saya titip ini, soal SEMA ini. Soal SEMA MA tentang pernikahan beda agama ini, karena ini banyak sekali kalangan yang merasa dirugikan dengan aturan semacam itu. Gitu. Dan sebaiknya kita tidak hanya melihat dari sisi dirugikan tidak dirugikan sih. Secara hukum itu bisa diterima tidak? Secara jadi konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatakan apa? Marilah kita merujuk pada apa yang dikatakan di Undang-Undang Dasar 45 kita itu. Oke, terima kasih Bang Ade atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.